30 Mei 2014. Seperti yang sudah Rudi informasikan sebelumnya, di Tamu Persatu untuk sore hari ini kita ada 2 orang tamu ya. Pak Agus dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Pak Agus. Iya, kemudian tamu kita yang kedua ada Bapak Ruslan Madun. Beliau ini merupakan penggiat sastra, teater juga, khususnya puisi tradisional. Selamat sore Pak Ruslan Madun. Ya, selamat petang. Selamat petang. Nah, kalau dari istilahnya atau kata yang diungkapkan selamat petang, mungkin pendengar kita nggak asing lagi. Wah, ini sudah bisa menebak Pak Ruslan ini dari mana? Dari mana Pak? Dari Malaysia. Dari Malaysia, negara tetangga kita ya. Tepatnya di negara negerinya negeri Pahang. Negeri Pahang ya kan. Ya, tapi mungkin hanya sekilas saja ya, ngerti aja syair gitu. Tapi nggak tahu yang seperti apa sih yang namanya syair itu, atau apa sih sebenarnya syair itu gitu. Iya. Kalau 3 minggu yang lalu kita berbicara masalah gurindam ya. Ya, alhamdulillah hari ini bersama Pak Ruslan kita akan membicarakan masalah syair. Sama sebenarnya kedua-duanya itu adalah, kalau di Indonesia itu dimasukkan dalam kategori kesastraan lama, kesastraan tradisional. Yang karakteristiknya berbeda dengan puisi pada saat sekarang ya. Kalau itu dikatakan puisi juga, tapi namanya puisi lama. Orang mengenal puisi lama, salah satu bentuk puisi lama itu adalah syair. Kalau di Malaysia di puisi tradisional. Oh iya, yang selalu yang baru itu dibilang puisi modern ataupun sajak. Oh iya. Kalau di Indonesia berbeda. Kalau di Indonesia disebut puisi lama, yang sekarang itu puisi baru. Puisi baru. Nanti puisi baru itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang 2 baris, 3 baris, 4 baris, ada distikon, ada tersina, seperti itu. Jadi berbeda. Memang pemakaiannya sangat jauh berbeda. Kalau yang sekarang orang lebih gemar, lebih suka menggunakan puisi-puisi bebas yang tidak memiliki keterikatan terhadap baris, kemudian jumlah bait, kemudian persajakan. Jadi orang menginginkan yang mudah saja. Sementara syair itu terikat oleh beberapa hal. Yang pertama oleh jumlah baris, yang kedua oleh persajakan, dan yang ketiga ini yang paling sulit adalah syair itu merupakan rangkaian cerita. Jadi meskipun dia berbait-bait, itu merupakan rangkaian cerita antara bait pertama dengan bait kedua dan bait ketiga, itu merupakan sebuah rangkaian. Jadi saling berhubungan. Berbeda dengan pantun. Kalau pantun kan setiap baitnya berdiri sendiri, merupakan ungkapan perasaan. Kalau syair itu rangkaian cerita. Seperti itu. Ada aturannya nggak dalam satu bait itu ada berapa baris gitu? Iya, ada. Dalam satu bait itu ada 4 baris. Jadi setiap baris, walaupun 4 baris, setiap barisnya itu merupakan isi. Kemudian persajakan akhirnya itu harus sama. Kemudian setiap baris itu suku katanya itu berkisar antara 8 sampai 14 suku kata. Jadi ya keterikatan itulah yang sampai saat ini memungkinkan sastrawan atau orang-orang sekarang itu sulit memakainya, sulit menggunakannya, dan sulit menciptakannya. Kalau di Malaysia sendiri Pak Ruslan, apakah juga sama untuk syair ini? Sama, sebetulnya sama, sebab seperti yang telah dibicarakan oleh Pak Agus. Syair itu merupakan sebuah ceritanya lengkap, ya, tak seperti pantun ya Pak. Pantun boleh berdiri sendiri cuma satu rangkap. Tetapi ada sedikit perbezaan dengan orang menulis syair waktu sekarang, karena waktu sekarang barangkali cerita-cerita sejarah riwayat itu telah ditulis, maka syair-syair yang sekarang ini tidak begitu panjang ceritanya. Jadi itu sedikit perbedaan. Melainkan kalau ada penulis ingin menulis sebuah syair tentang satu cerita, tentang tokoh misalnya kan, daripada dari lahirnya sehingga masa depannya dan sebagainya. Ya, kalau di Malaysia tadi Pak Ruslan bilang kan atau katakan itu jenisnya puisi tradisional ya. Kalau di Indonesia puisi lama. Sebetulnya betul, puisi tradisional. Dalam puisi tradisional itu banyak seperti gurindam, syair, nazam, seloka, itu semua puisi tradisional. Kalau puisi modern itu sajak cuma satu kan, yang sekarang ini itu. Ya, kalau di Indonesia disebut puisi bebas. Puisi bebas ya, betul. Tidak memiliki keterikatan juga barisnya berapa, mau menggunakan persajakan apa terserah. Yang penting dia ungkapkan sebuah ungkapan perasaan disampaikan dalam bentuk baris-baris seperti itu. Masih ada yang peduli dengan puisi tradisional di sana ya? Sebetulnya saya tadi telah berbincang juga dengan Pak Agus. Suasananya hampir sama. Jadi terserah kamilah penggiat untuk coba mengangkatnya kan. Menghidupkan kembali supaya masyarakat itu paling tidak mengenal bahwa
cerita itu adalah bisa juga berupa sebuah sejarah atau sebuah gambaran seorang tokoh. Misalnya tokoh nasional atau tokoh pahlawan bisa diungkapkan dalam bentuk syair yang mungkin nanti dinyanyikan, cara menyampaikannya atau disenandungkan atau dalam bentuk yang lain yang bisa menarik perhatian orang. Kalau di Indonesia sendiri perkembangannya bagaimana sih Pak Agus? Ya, kalau sampai saat ini memang perkembangannya tidak ada sama sekali kalau untuk kesastraan lama. Hanya saja Badan Bahasa melalui balai-balai bahasa di setiap provinsi itu diberikan kegiatan untuk membangkitkan kembali atau paling tidak untuk melestarikan kesusastraan lama ini agar tetap lestari dan tetap dikenal masyarakat, sehingga itu tidak hilang. Jadi budaya bangsa yang sekian lama ada itu tetap ada dan dapat dilestarikan, kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran atau sebuah perbandingan. Yang utama adalah ajaran-ajaran moralnya itu sangat-sangat baik. Betul. Cuma kalau saya di Malaysia itu saya mengambil satu pendekatan yang agak baru. Kalau dulu orang bersyair ini tanpa musik kan. Tapi untuk menarik minat terutama golongan-golongan remaja muda. Jadi saya mengambil pendekatan menggunakan musik sebagai pengiring. Kan jadi saya pikir teknologi itu harus juga membantu untuk mengangkatnya. Jadi itu salah satu usaha. Itu yang kita lakukan di Indonesia. Kalau di Indonesia bukan dari puisi-puisi lama, bukan puisi-puisi tradisional yang kita iringi dengan musik. Ada puisi-puisi kontemporer, puisi-puisi modern itu kita angkat menjadi sebuah lagu. Jadi kita musikkan, kemudian kita nyanyikan. Nah, kegiatan itu disebut dengan musikalisasi puisi kalau di Indonesia. Tapi untuk mengangkat karya-karya lama seperti syair ini yang dilakukan karena mendata berapa banyak yang ada khususnya di Sumatera Utara. Kemudian diadakan sebuah perlombaan. Jadi untuk menarik minat generasi muda ini diadakan lomba berdendang, lomba membacakan syair seperti itu. Jadi bentuknya masih seperti itu, masih ya mungkin ini menjadi satu pemikiran untuk dijadikan jalan perkembangan berikutnya. Bagaimana supaya masyarakat itu tertarik dengan menggunakan musik. Mungkin nanti Pak Ruslan bisa memberikan contohnya. Bapak Ruslan Madun. Ya, tadi kita berbicara masalah minat generasi muda ini Pak Agus. Bagaimana nih sejauh ini di Medan saja lah khususnya atau di Sumatera Utara lah ya, yang dekat dengan kita. Khususnya kalau di kota ya itu masih belum terlihat ya, kalau dikatakan perkembangannya sangat rendah. Tapi kalau mungkin di daerah Batubara, di daerah pesisir timur sana itu kegiatan seperti itu masih ada dan itu masih tetap berlangsung, terutama pada acara-acara pesta yang menjelang pesta itu kegiatannya tetap dilakukan. Kegiatan berbalas pantun misalnya masih tetap dilakukan. Bahkan bersenandung yang menyampaikan, membacakan syair-syair itu masih tetap ada. Syair ini identik dengan Melayu. Jadi merupakan karya sastra Melayu ya. Jadi makanya orang jarang tertarik karena membacakannya yang lebih enak kalau didengar dengan menggunakan logat Melayu. Kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia saya pikir kurang menarik. Mungkin betul. Sebab kalau di Malaysia pun sama. Sebetulnya tak jauh perbezaan antara perkembangan bisa di Malaysia dan di Indonesia juga. Kalau di Malaysia terutama bagi mahasiswa memang di Malaysia ada pertandingan pantun itu setiap tahun di peringkat mahasiswa. Kalau di peringkat sekolah menengah dan rendah pun sudah ada pertandingan dendangan syair gitu ya. Hal ini tidak menjadi satu tidak sehebat pertandingan atau lomba deklamasi puisi yang sudah diangkat begitu sekali kan. Artinya memang minat dari generasi muda ini dari kedua negara ini memang sama begitu ya. Artinya apakah memang ada indikasi memang puisi lama atau puisi tradisional ini sudah mulai ditinggalkan begitu Kak? Saya pikir tidak ditinggalkan, cuma kita harus mencari pendekatan baru supaya minat itu di kalangan generasi muda itu dapat tumbuh. Kalau kita, tetapi dengan syarat yang tradisi itu harus dikekalkan, jangan dibuang. Tetapi pendekatan baru juga harus ada. Jadi dia seiring supaya kalau kita mengambil pendekatan baru, dia menjadi kontemporerisme. Jadi tradisinya sudah hilang nanti, dikhawatir hilang. Jadi saya pikir yang tradisi itu dikekalkan,
dalam proses pembelajaran atau pengajaran yang tradisi itu harus diajar. Tetapi bila dipersembahkan atau diaplikasikan, itu harus mencari pendekatan baru supaya generasi muda tertarik. Kita harus menggunakan teknologi terkini untuk membantu, ya. Tetapi jangan hilangkan yang tradisi. Ya, kalau di Indonesia memang ini diajarkan dari tingkat SD mulai diperkenalkan, kemudian di SMP dibicarakan, dan di SMA itu sudah lebih jauh. Siswa itu sudah mulai ya disuruh membuat, meskipun itu sangat sulit ya. Tapi diperkenalkan dulu bahwa bentuk-bentuk karya sastra yang seperti ini, karya sastra lama itu ada, dan bahkan memang sudah dibukukan. Jadi salah satu bentuk pelestariannya itu adalah dibukukan, karena ini juga dulu merupakan karya sastra lisan. Kalau sudah dibukukan kan ada buktinya bahwa karya ini pernah ada. Mau tidak mau siswa-siswa sekolah yang sudah belajar ini, ya itu harus tahu, harus mempelajari. Meskipun ketertarikannya tidak ada. Kalau mungkin Pak Ruslan tadi di Malaysia sana menggunakan pendekatan yang baru dengan menggunakan teknologi ya untuk supaya lebih menarik. Kami pikir itu jalan-jalan yang cukup baik juga ya, dengan merupakan pendekatan seperti itu. Tapi memang kita tidak melupakan itu. Karya sastra lama itu seperti syair, pantun, gurinan itu tidak dilupakan. Tetap ada, tetap diajarkan, tetap diperkenalkan kepada generasi muda, meskipun mereka sampai saat ini belum tertarik. Mungkin salah satu ketidaktertarikannya itu mungkin kurang menghibur dan kurang mendunia, seperti itu. Sebenarnya kalau menurut pandangan Pak Agus ini, apa yang membuat bentuk syair ini menarik gitu, atau bisa dikatakan berbeda dengan bentuk puisi baru? Ya mungkin cara menyampaikannya. Kalau di sekolah itu mungkin cara mengajarkannya. Guru itu harus mampu dulu menguasai syair, harus mampu membacakan syair supaya anak didik itu tertarik. Tapi saya pikir selama ini masih belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada, itu hanya 1-2 beberapa orang saja yang bisa menyampaikan itu, belum secara keseluruhan. Guru-guru bahasa sekarang lebih cenderung mengajarkan bahasa daripada sastranya, karena porsi pengajaran sastra itu sudah sangat berkurang. Kalaupun 1 minggu itu ada 4 jam pelajaran, itu 1 jam pelajaran untuk sastra, bahkan mungkin dalam 1 minggu itu tidak ada pelajaran sastra, hanya bahasa. Itu yang menyebabkan perkembangan sastraan di generasi muda ini sangat lamban di Indonesia. Kalau di Malaysia Pak, apakah juga sudah diajarkan sejak dini? Satu perkara yang ingin saya jelaskan, bila saya sebut pendekatan baru itu bukan berarti kita merubah struktur ataupun teori syair itu. Dari segi teori dan teksnya kita masih kekal seperti yang Pak Agus bicarakan. Cuma yang saya beritahu tadi ialah bagaimana nak melestarikan untuk dipersembahkan. Jadi atas mata itu saja yang pertunjukan. Itu harus ada pendekatan baru, harus ada musik pengiring dan sebagainya. Dia akan jadi lebih segar kan. Jadi penyampaian pun orang lebih tertarik sebab dia sudah merupakan sebuah persembahan. Tetapi dari segi teori teks dan sebagainya, saya pikir ia tidak boleh diubah sebab itu tradisi itu kan. Sebab syair itu sangat, kalau kita ambil dari aspek falsafahnya sangat hebat kan, bermula dengan bismillah kan, kemudian selawat Rasulullah, kemudian yang penulis syair-syair dulu sangat merendah diri, membahasakan dirinya hamba yang fakir kan. Jadi kesan ataupun falsafah itu tidak boleh diubah. Kalau diubah, syair itu tidak menjadi sebuah puisi yang seperti seadanya kan. Cuma apabila dia menjadi sebuah persembahan, di situ harus ada pendekatan baru untuk menarik minat masyarakat dan juga pengamal juga. Artinya apakah memang dalam syair ini ada diksi-diksi tertentu nih Pak yang digunakan, yang arti akhirnya berbeda gitu dengan jenis puisi baru? Iya, memang seperti itu. Kita tetap menggunakan, kalau di Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu lama namanya, bahasa klise. Jadi kalau generasi muda sekarang itu memahaminya sangat sulit. Kalaupun generasi sekarang ingin mencoba untuk membuat syair, bisa dengan menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang baru, tapi strukturnya harus tetap. Strukturnya harus tetap ya 4 baris, setiap baris kan persajakannya harus sama. Kemudian dia merupakan rangkaian cerita. Ceritanya cerita tentang sebuah tokoh atau sejarah seperti itu. Nah, itu kalau dulu tentang tokoh, tentang sejarah, tentang kerajaan. Nah, kalau generasi sekarang ini apa yang bisa kita tentang misalnya tentang remaja, kehidupan remaja, atau tentang cinta, boleh juga disampaikan seperti itu. Dan sempat juga terpikir dalam benak saya,
seperti membaca puisi, membaca syair itu kalau tadi Pak Ruslan mengatakan diiringi musik, itu mungkin lebih menarik lagi kalau dibuat dalam bentuk video klip misalnya, seperti orang menyanyi kemudian latar belakangnya adalah video klip atau gambaran yang dari isi puisi atau isi lagu itu. Dan kalau mungkin syair, berdasarkan isi syair itulah latarnya kita buat. Kalau bercerita tentang seorang tokoh, nah perjalanan tokoh itulah yang akan kita gambarkan. Misalnya tentang Diponegoro, bagaimana perjuangan Diponegoro kita buat dalam bentuk visual di belakang orang yang membaca syair. Mungkin seperti itu juga bisa lebih menarik, tapi tentu saja membutuhkan biaya untuk membuat klipnya itu. Sebetulnya banyak lagi yang kita boleh tulis. Saya sendiri secara pribadi di Malaysia saya menubuhkan Akademi Syair saya sendiri. Akademi Syair ini ada dua yang diajarkan. Pertama menulis, mengarang syair. Kemudian yang kedua kumpulan yang akan mendendangkan syair. Ini yang saya lakukan, dan saya telah terbitkan album syair ini. Saya pikir sudah 9 atau 10 album. Ya, dan sebahagiannya sudah juga disiarkan di radio. Ya, jadi berbalik kepada yang Pak Agus bilang, banyak lagi yang harus boleh kita tulis tentang syair. Ya, kisah-kisah syair itu sebenarnya banyak lagi. Ini kan menarik ketika Pak Ruslan juga menemukan Akademi Syair ini untuk regenerasi mungkin ya. Ya, sebab saya pikir begini, kalau itu adalah satu usaha yang saya pikir saya harus buat. Kalau tidak ada orang yang buat. Jadi dengan adanya penubuhan itu orang sudah buka mata kan. Oh, ada Akademi Syair. Jadi sekarang pun sudah ramai yang mau datang belajar menulis syair dan juga mendendangkan syair gitu ya. Nah, bagaimana nanti orang-orang itu akan menampilkan pembacaan syair itu dengan baik supaya menarik minat penonton, dan akhirnya nanti menonton tertarik untuk paling tidak kan untuk menikmati, kemudian untuk berusaha untuk membuatnya. Kalau sudah ada usaha untuk membuat, tentu akan perkembangannya akan semakin besar. Apakah ini sudah biasa dilakukan di Malaysia ini, Pak Ruslan? Sudah dilakukan, tetapi belum sampai ke tahap berada di arus perdana gitu kan. Tapi seperti yang Pak Agus bilang tadi, saya pikir ya harus diteruskan. Kalau dulu kan orang baca syair ini sampai 1 minggu gitu kan, penontonnya ramai sekali ya, menonton sekarang membaca syair kan. Tapi situasi itu sudah tidak ada karena kita hadir dengan berbagai-bagai hiburan cara baru. Jadi saya pikir Pak Agus dengan saya sama, supaya yang tradisi ini harus diangkat semula. Cuma dalam bentuk persembahannya harus dikreatifkan ya. Diangkat kembali supaya masyarakat itu lebih mengenal kembali bahwa ada bentuk kesastraan lama itu yang cukup baik dan sangat menarik, dan tentu saja itu tadi saya katakan ada ajaran-ajaran moral yang disampaikan kepada pendengar sebagai contoh ya. Di Malaysia saya sebenarnya sedang berjuang bersama, saya sedang bercakap dengan beberapa orang rakan. Kita ada banyak rancangan TV, reality TV segala macam kan. Saya cakap, kenapa tidak reality TV itu ada, tetapi kontennya adalah puisi lama. Kan itu juga sangat menarik, tapi sehingga ini belum lagi tercapai matlamat itu. Barangkali mereka tidak melihat bahwa puisi lama ini boleh menjadi sebuah rancangan reality TV yang akan disukai ramai begitu kan. Kalau di Indonesia dulu ada itu kan, di TV nasional itu kan, TVR itu ada seperti bentuk-bentuk seperti itu, berbalas pantun itu ada, tapi sekarang sudah redup, tokoh-tokohnya itu sudah tua, pelanjutnya belum ada. Dulu berbalas pantun itu menjadi acara besar kan. Kalau di Malaysia itu berbalas pantun itu satu, kedua berbalas pantun cara berdendang, seperti di Melaka itu ada dondang sayang kan. Dondang sayang itu berbalas pantun tapi dalam dilakukan gitu kan. Nah, dulu memang sangat menarik. Beberapa lagu ada Lemak Manis, ada Tebang Tebu ya Pak Ruslan. Mana duluan yang akan kita hadirkan ini? Mana pun jadi. Lemak Manis mungkin ya. Kita dengarkan dulu salah satu lagu miliknya Bapak Ruslan Madun, Lemak Manis. Tadi kita sudah mendengarkan salah satu lagu miliknya Pak Ruslan Madun ya, ternyata merdu suaranya ya. Bagus ya. Kalau disimak satu persatu itu kalimatnya semua itu berupa pantun-pantun. Iya, pantun itu melestarikan pantun kan melalui lagu ya. Memang ada tujuan tertentu membuat lagu ini berupa pantun. Iya, saya Melayu Daily dulu juga seperti itu dinyanyikan, tapi sekarang
peminatnya saya pikir sangat berkurang dan mungkin beberapa radio saja yang menyiarkan hal itu, terutama di bagian pesisir yang orang memutar kaset-kaset seperti itu. Kalaupun ada lagu Melayu tapi isinya sudah mulai berbeda gitu. Ya, Melayu sekarang sudah modern, yang diungkapkan adalah peristiwa-peristiwa masa kini. Nah, jadi bukan dalam bentuk pantun lagi. Ya, tapi kan masih ada yang pelestarinya, masih ada. Sudah berapa banyak ini album puisinya ini, Pak Ruslan? Kalau album puisi tradisional seperti pantun, syair, gurindam, saya sudah ada 9 ya, 9 ya. Ada 9. Sudah ada 9. Itu usaha sendiri untuk macam Pak Agus bilang, untuk melestarikan. Kalau tak buat begitu, tak diusahakan, tidak ada orang yang nak. Ini apakah sebuah bentuk komersil atau bagaimana? Semua album itu tidak dijual di kedai, tidak dijual kepada umum. Kebanyakannya dihantar ke sekolah-sekolah atau mana-mana kumpulan yang ingin mengajarkan puisi tradisional. Jadi album itu saya hantar sebagai bentuk pengajaran. Malah kalau ada pertandingan atau perlombaan bersyair sekarang ini, kebanyakannya memang mengambil dari album itu. Alhamdulillah. Pendidikan gitu, Pak. Pak Ruslan juga kan sempat mengatakan bagaimana membuat sebuah syair yang menarik adalah dengan menambahkan unsur musik di dalam. Ini bagaimana yang Bapak lakukan? Ada beberapa kawan komposer saya berbincang. Jadi salah seorang itu adalah orangnya berasal dari Tanjung Pinang, Mohar, yang meniup seruling itu. Jadi kami merakam lagu melalui dengan tiupan seruling, tapi ada juga instrumen lain yang dibantu seperti gitar. Apabila kali pertama saya merakam kan, kemudian didengar oleh kawan-kawan dan bapak dia bilang, oh ini perkembangan yang menarik. Jadi saya teruskan usaha itu. Tapi kan mungkin di Malaysia itu masih ada perhatian negara untuk itu melalui Dewan Bahasa, melalui Dewan Bahasa tetap memberikan perhatian untuk perkembangan sastraan lama seperti itu. Kalau bentuk-bentuk lagu seperti pantun tadi, sebenarnya kalau setiap daerah itu ada. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada, kemudian di Sumatera Barat ada, di Sumatera Utara juga banyak yang menggunakan. Hanya lingkup daerah, masih belum nasional. Kalau di Malaysia mungkin satu bahasanya bahasa Melayu, jadi seluruh negara itu bisa memahami. Kalau di Indonesia belum seperti itu. Karena kalau digunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia, betul, kurang menarik. Iya. Makanya itu harus ada usaha. Tidak, saya memang penggambaran istilahnya sejarah Melayu lah. Nah, jadi berdasarkan kisah-kisah itulah kita bisa mengetahui bagaimana perjalanan sebuah bangsa atau sebuah negara. Seperti itulah mungkin dalam satu malam itu tidak selesai. Kalau tidak disingkat. Kalau sekarang kan disingkatkan dalam 1 jam bisa. Ya, tapi dulu tidak. Itu harus bersambung. Bahkan untuk menggambarkan kecantikan seorang putri saja, itu bisa disampaikan dalam waktu 2 jam. Kecantikannya saja. Ini belum menggambarkan bagaimana nanti hubungan seorang putri dengan pangeran lain. Nah, seperti itu. Jadi cintanya, kekecewaannya, bagaimana kerinduan dia terhadap kekasihnya, itu digambarkan secara terperinci dalam sebuah syair itu. Makanya tidak bisa selesai dalam 1 malam saja. Sebenarnya kalau kita dengar penjelasan dari Pak Agus atau Pak Ruslan ini menarik sekali ya sebenarnya. Sebenarnya menarik. Tapi apa ya yang membuat akhirnya kok syair ini akhirnya menjadi tertinggal gitu? Ya itu tadi salah satunya kan menggunakan bahasa Melayu lama itu yang sulit dipahami. Bahkan kalau sekarang sebenarnya kita masih punya tokoh itu. Waute itu sebenarnya lagu-lagunya sampaikan itu berupa syair. Hanya bentuknya sangat singkat. Nah itu tokoh kita di Sumatera Utara itu Waute namanya. Lagu-lagunya itu adalah sebuah cerita bagaimana kisah dia sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Kemudian istrinya lebih dari 1, pulang ke sana tidak dimasakkan, pulang ke istri muda juga tidak masak, akhirnya seperti itu. Itu sebuah kisah yang dialami oleh hanya saja kalau sekarang kan kehidupan masyarakat biasa. Kalau dulu syair-syair itu terutama dari istana, cerita istana bangsawan semua. Saya pikir kalau syaratnya ya itu aja, sebuah cerita itu saja. Orang membuat cerita itu sangat sulit dalam bentuk bait-bait itu. Kalau mungkin dalam sebuah prosa kan tidak ada keterikatan jumlah baris, tidak ada keterikatan persajakan, itu orang bisa saja. Tapi memikirkan ini harus selesai dalam sekian baris, dalam sekian bait. Kemudian setiap akhir bunyi akhirnya harus sama. Itu yang sangat sulit. Saya pikir yang orang-orang penulis syair yang dulu itu dia
dia sudah ada sentuhan pribadinya terhadap syair itu. Syair ini tidak boleh diajar 2 hari 3 hari. Dia harus berada di dalam suasana syair itu lama sekali. Kecintaan sudah begitu mendalam, kemudian baru ilham itu boleh turun terus kan. Dia tidak boleh dipaksa-paksa gitu. Syair-syair tak boleh dipaksa-paksa. Kalau kita melihat karangan syair dulu tuh bahasanya juga sangat klasik ya, bahasa yang lama kan. Orang dulu bersyair ini memang hari-hari dia, selain dia menulis syair, dia sendiri pun bersyair sambil berjalan, sambil dengan cucu-cucunya kan. Jadi syair itu sudah menjadi darah daging. Kita dapat seolah-olah putri itu berada di depan kita kan, daripada karangan itu. Kalau dinyanyi, didendangkan pun kita rasa waduh kan, begitu sekali. Sekarang susah nak dapat gitu kan. Susah. Menggambarkan kecantikan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berbeda-beda. Rambutnya seperti apa, jidatnya seperti apa, pipinya, alis matanya, semua digambarkan secara rinci. Kalau sekarang kan katakan udah dengan gambar aja cukup cantik kan, selesai. Jadi imajinasinya berkurang. Kalau orang sekarang mungkin mengatakan kalau bahasa syair itu berlebihan atau lebay begitu ya. Ya mungkin karena itu tadi, karena ketidakpahaman bahasa Melayu itu, maka mereka mengatakan lebay. Sebenarnya tidak. Kalau dikatakan berbunga-bunga ya karena keindahan bahasanya itu. Yang dicari adalah keindahan bahasanya. Kalau sekarang kan maksudnya saja yang harus jelas. Keindahan bahasa tidak diperhatikan. Ya, kemudian santun bahasa juga sudah sangat berkurang. Jadi kesantunan menyampaikan bagaimana seorang hamba menyampaikan kecantikan seorang putri itu secara santun, secara halus. Baik. Ini ada yang satu ini banyak rupanya ini Pak Ruslan Madun ini tadi kan ini dari Malaysia dan ke Medan. Untuk Indonesia ini ada rangka apa ini? Ada event apa sebenarnya? Saya sebenarnya sudah sering ke Medan. Kebetulannya saya akan mengadakan festival teater 3 negara melibatkan Indonesia, Brunei dan Malaysia. Teater itu sudah tertunda. Jadi akan dibuat pada 16 Jun ini di Malaysia. Jadi 2 kumpulan dari Medan ini yaitu Sanggar Teater O dari USU dan juga Sanggar Teater Garis Lurus dari Langkat diundang. Jadi saya datang ke sini sebetulnya akan ada perbincangan. Jadi itu antara tujuannya. Tetapi saya pun dapat berita dari kawan di sini bahwa besok ada lomba syair. Saya bilang ini sudah sangat menarik, sudah tepat sekali. Ada membawa nasib untuk sendiri, kemudian bunyinya anak istri belakangnya, masuk desa dan negeri seperti orang hendak mencari. Kalau mencari yang seperti itu, mencari bentuk-bentuk itu sebenarnya kan susah gitu kan. Nah, kemudian ada lagi seperti burung lepas tangkapan. Jadi mencari bentuk an-nya, bunyi an belakang itu, kata-kata apa yang harus dipilih itu sangat susah. Tapi di sini akan kita dapatkan ini. Kemudian terbangnya tiada hinggap-hinggapan. Kemudian bunga dan buah tiada dimakan. Daripada bekas kemaskulan. Ya, seperti ini kan, daripada bekas kemaskulan. Orang kan tidak tahu, orang banyak tidak tahu apa itu maskul. Ya, dia tidak mau makan buah dan bunga itu karena maskul ini, karena ada perasaan kecewa. Kecewanya sangat tinggi. Seperti itu kan. Nah, jadi kita itu sebuah rangkaian cerita. Mengapa dia tidak mau makan buah, mengapa tidak mau makan bunga? Ternyata ada sebabnya. Iya, seperti itu. Itulah itu yang saya katakan tadi, menggunakan bahasa Melayu lama ini. Kalau digunakan bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia yang sekarang, kalau dibacakan mungkin kurang menarik. Tapi mungkin ada juga orang yang bisa menyanyikan atau melakukan atau mendendangkan dengan baik. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Mungkin kalau saya disuruh ya belum sanggup untuk itu. Ya betul. Artinya butuh perlu pelatihan. Paling tidak ada perenungan bahwa kita memang menikmati itu. Kalau kita tidak menikmati, kita tidak akan bisa kita menyampaikan. Kami syair ini memang perlu dilestarikan. Salah satu bentuk puisi lama yang perlu dilestarikan dan perlu dikembangkan agar dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Karena di Malaysia pun juga punya usaha yang seperti itu. Kalau sudah dilestarikan, kita akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita, terutama adalah penggiat-penggiat kesastraan baik di Indonesia maupun di Malaysia. Saya pikir itu saja. Mungkin untuk lebih menariknya bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti yang disampaikan Pak Ruslan, bahwa kita harus menggunakan pendekatan baru dengan menggunakan teknologi supaya orang lebih tertarik. Saya pikir itu. Baik. Pak Ruslan, silakan. Saya pikir mau atau tidak mau, susah atau bagaimana sekalipun,
syair-syair ini harus dilestarikan, harus sampai kepada masyarakat baru, maksudnya generasi baru. Sebab ada sebagian anak-anak kita tak tahu pun apa itu syair, tak pernah mendengar pun syair didendangkan. Jadi saya pikir usaha itu harus berterusan, tidak boleh mengaku kalah. Jadi saya kalau di Malaysia memang saya lakukan ini berterusan sampai sekarang, insyaallah. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.